Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatul Imam Asy-Syafi'i rahimahullah oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang sampai halaman 26. Babu maja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah fi isbati ru'yatil mu'minin li rabbihim al-karim. Bab tentang akidah atau ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam menetapkan orang-orang beriman melihat Rabb mereka yaitu di surga. Saya ulang lagi, babnya tentang akidah ataupun ucapan Imam Asy-Syafi'i dalam menetapkan orang-orang yang beriman melihat Rabb-nya yaitu di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan melihat wajahnya di hari kiamat kelak, di surganya kelak. Langsung saja kita baca riwayat dari Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah qala. Dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, hadartu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah wa qad ja'athu ruk'atun minas sa'id. Aku pernah menghadiri majelisnya Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang waktu itu beliau mendapati surat dari tempat yang bernama As-Sa'id. Ada surat dari sebagian orang kepada beliau. Fiha ma taqulu fi qaulillahi azza wa jalla. Beliau ditanya, bagaimana pendapat Anda wahai Imam Asy-Syafi'i tentang firman Allah surat Al-Mutaffifin ayat ke-15, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari itu, yaitu di hari kiamat, terhijabi dari Rabb mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat ke-15.
Faqala Asy-Syafi'i rahimahullah, maka Imam Syafi'i rahimahullah menjawab, lamma an hujiba haula fi sukhti kana fi hadza dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu fir ridha. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika orang-orang kafir terhijabi dari melihat Allah, ketika Allah dalam keadaan murka kepada mereka, maka itu sebagai dalil bahwa para wali-wali Allah, orang-orang beriman, akan melihat Allah dalam keadaan ridho. Ini inti pembahasannya. Kata Imam Syafi'i, berdasarkan ayat tadi surat Al-Mutaffifin 15, bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah, yaitu di surga. Ini berlainan dengan orang kafir. Orang kafir di neraka tidak melihat Allah. Maka inilah perbedaan orang kafir dengan orang mukmin. Kalau sama-sama nggak melihat, maka apa bedanya orang kafir dengan orang mukmin? Itu inti ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang surat Al-Mutaffifin 15. Kemudian Ar-Rabi' bin Sulaiman bertanya lagi, fakultu ya Aba Abdillah wa bihi takul. Wahai Aba Abdillah, wahai Imam Asy-Syafi'i, apakah ini pendapatmu? Qala na'am, kata Imam Syafi'i, ya. Wa bi adinullah, dan aku berpegang teguh dengannya. Walau lam yuqin Muhammad ibnu Idris annahu yurallah lama abadallah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya aku tidak meyakini akan hal ini, maka Muhammad bin Idris tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penegasan dari Imam Asy-Syafi'i bahwasanya di hari kiamat, terutama di surga, orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini merupakan nikmat yang paling besar di surga. Sebagaimana nanti akan kita bacakan beberapa hadis Rasulullah SAW tentang hal ini. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan lagi riwayat dari Imam Syafi'i. Wa an Ibrahim ibni Muhammad ibni Haram al-Qurashi qala sami'tu asy-Syafi'iyya rahimallahu yaqul fi qaulillahi azza wa jalla kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil la mahjubun. Aku mendengar Imam Syafi'i pernah berkata tentang firman Allah tadi Al-Mutaffifin 15, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil la mahjubun. Qala falamma hajabahum fi sukhti kana hadza dalilan ala annam yarawnahu fir ridha. Ini sama dengan ungkapan beliau tadi, ketika Allah menghijabi orang kafir dari melihatnya ketika dia murka kepada mereka, maka itu sebagai dalil bahwasanya mereka orang-orang beriman akan melihatnya dalam keadaan ar-ridha. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan ini termasuk kata para ulama pembahasan yang paling mulia dalam bab akidah, seperti yang nanti akan kita bawakan dari ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Karena ini tadi berkaitan dengan kenikmatan yang paling besar di surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman mencita-citakan hal yang satu ini. Puncak cita-cita orang beriman melihat Allah di surga. Ini sekali lagi yang harus ditanamkan dalam diri setiap muslim dan muslimah. Karena sekali lagi ini berkaitan dengan nikmat yang paling dahsyat di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan ini banyak dibawakan oleh para ulama salaf dalam kitab-kitab akidah bergandengan dengan pembahasan masalah sifat Allah. Meskipun sebetulnya ini bukan istilahnya to the point-nya pembahasan asma wa sifat.
Karena ini lebih ke arah pembahasan tadi, nikmat terbesar di surga yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Ya, ini beda dengan pembahasan sebetulnya tentang sifat tangan bagi Allah, sifat wajah, sifat, ya, kecuali satu sisi saja, yaitu dalam hadis Rasul SAW mengatakan innakum satarona rabbakum ayanan, atau dalam riwayat melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sisi itu ya. Cuma secara umum, secara global pembahasan ini berkaitan dengan tadi orang beriman Allah berikan nikmat di surga yang paling besar melihat kepada wajahnya. Ya, sekali lagi itu yang perlu disampaikan. Namun kenapa kok dibawakan oleh para ulama dalam lanjutan pembahasan tauhid asma wa sifat? Ini wallahu alam karena berkaitan dengan masalah tasdiquhu fima akhbara. Wajibnya membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi ini salah satu akidah Ahlussunnah yang berkaitan dengan ru'yatullah fil jannah, melihat kepada wajah Allah di surga. Untuk lebih memantapkan pembahasan ini, kita mau nukilkan dari ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Ini kitab spesial masalah surga dan kenikmatan-kenikmatannya. Ya, di antaranya masalah melihat wajah Allah di surga. Makanya dibawakan dalam pembahasan kitab ini. Dan ini mungkin termasuk yang lumayan panjang lebar. Artinya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah termasuk yang membahas bab ini panjang lebar dalam kitabnya ini. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau kita lihat mulai dari halaman 196. Antum yang matematika siapa ini? 196 sampai 241. Berapa halaman kurang lebih itu? Hah? Oh, Masya Allah, ahli matematika semua. 50-an ya kurang lebih, luar biasa. Padahal tulisannya kecil-kecil ini. Kita baca sebagiannya saja. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Babul Khamis Wasittun, dalam bab ke-65. Fi ru'yatihim rabbahum tabaraka wa ta'ala bi absarihim jahratan kama yural qamar lailatal badri. Bab ke-65 tentang orang-orang beriman melihat Rabb mereka tabaraka wa ta'ala dengan mata kepala mereka. Ini ditegaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah karena ada kelompok sesat yang mengatakan ia melihat namun dengan mata hati. Ini sekali lagi termasuk takwilnya ahli al-bidah. Maka para ulama menegaskan melihat Allah di hari kiamat di surga bi absarihim, dengan mata kepala mereka, seperti yang jelas dalam ayat ataupun dalam hadis nantinya. Jahratan, secara terang benderang, seperti dilihatnya rembulan di kala purnama. Wa tajallihi lahum dhahikan ilaihim. Bahkan disebutkan di sini Allah menampakkan dirinya tertawa kepada mereka. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hadal bab ashraf abwabil kitab. Ini sekali lagi yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bab ini termasuk bab yang paling mulia dalam kitab ini. Sekali lagi kitab ini secara umum berkaitan dengan nikmat yang ada di surga. Mulai dari semuanya, mulai bidadarinya, masalah buah-buahan dan seterusnya. Kata beliau, ini termasuk bab yang paling mulia dalam kitab ini. Wa ajalluha, yang paling agung qadran, wa a'laha khataran, yang paling tinggi kedudukannya, wa aqarraha li uyuni ahli sunnati wal jamaah, dan bab ini termasuk yang paling menyejukkan hati ataupun mata ahli sunnah wal jamaah. Namun sebaliknya kata beliau, wa asyadduha ala ahlil bid'ati wad dhalalah,
Namun bab ini yang paling dibenci, tidak disukai oleh ahli bid'ah dan orang-orang yang sesat. Dan ini juga yang merupakan motivasi dari para ulama kenapa membahas pembahasan ini, bab ini dalam kitab-kitab akidah, untuk membantah ahli bid'ah yang mengingkari hal ini atau yang mentakwilkannya tadi. Ya, di antaranya kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, dan akan disebut siapa saja yang mengingkarinya dalam ucapan Ibnu Qayyim di bawah ini. Kata beliau, wahiyal ghaya allati syammara ilaiha al-musyammirun. Ini merupakan cita-cita yang paling tinggi bagi orang-orang yang beriman. Wa tanafasa fihal mutanafisun, dan orang-orang yang berlomba dalam kebaikan betul-betul ingin meraih nikmat yang satu ini. Wa tasabaqa ilaihal mutasabiqun wa limisliha falyamalil amilun idza nalahu ahlul jannah nasu ma hum fihi minan naim. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau penghuni surga mendapatkan nikmat yang satu ini, maka mereka melupakan nikmat-nikmat yang lain. Ini sekali lagi menunjukkan nikmat terbesar di surga melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau, sekali lagi penghuni surga kalau sudah melihat Allah, lupa dengan semua nikmat yang ada di surga. Wa hirmanu wal hijabu anhu li ahlil jahim asad alim min adzabil jahim. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang-orang kafir yang di neraka ketika tidak bisa melihat Allah itu merupakan azab yang paling dahsyat di neraka dibandingkan azab-azab yang lainnya. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ittafaqa 'alaiha al-anbiya wal mursalun wa jami'us sahabati wa tabi'un wa a'immatul Islam ala tatabu'il qurun. Para nabi, para rasul, semua para sahabat, para tabi'in, imam-imam kaum muslimin dalam setiap generasi sepakat tentang akidah yang satu ini. Maka sekali lagi, yang menyelisihinya maka menyelisihi ijma' para nabi, ijma' para sahabat, para salafus saleh. Kemudian kata beliau, wa ankaraha ahlul bid'ah al-mariqun wal jahmiyatu al-mutahawwikun. Namun akidah yang satu ini diingkari oleh ahli bid'ah yang mereka keluar dari sunnah, artinya akidah al-sunnah, dan diingkari oleh kelompok al-jahmiyah. Bahkan di sini beliau mengatakan lagi, wal fir'auniyatu al-mu'attilun. Ada kelompok namanya Fir'auniyah. Pengikutnya siapa? Fir'aun. Yaitu siapa? Kelompok Jahmiyah tadi. Kelompok yang mengingkari Allah di atas langit. Seperti yang sudah kita pernah sampaikan, Fir'aun dia yang mengingkari juga Allah di atas langit. Dalam firman Allah, ya Hamanu ibnili sarhan la'alli ablughul asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadzibah. Kata Fir'aun kepada Haman, istilahnya menterinya ataupun pejabatnya, bangunkan untukku bangunan yang tinggi agar aku bisa sampai ke langit. Ablughul asbabas samawat fa'attali'a ila ilahi Musa, hingga aku bisa melihat kepada sesembahannya Nabi Musa. Namun ini adalah apa? Ucapan untuk mengejek Nabi Musa. Namun dia terakhir mengatakan, wa inni la'adhunnuhu kadziba, sesungguhnya aku meyakini Musa itu berdusta. Kata para ulama, Fir'aun dia mengingkari, mendustakan ucapan Nabi Musa yang mengatakan Allah fis sama. Akidah Allah di atas langit, akidah para nabi, para rasul. Ketika Nabi Musa mengatakan Allah sesembahannya di atas langit, Fir'aun mengingkari, mendustakan. Wa inni la'adhunnuhu kadziba, sampai membuat ungkapan-ungkapan yang memperolok tadi. Makanya diistilahkan, man angkara uluwallah fis sama fahuwa fir'auniyun.
barang siapa yang mengingkari Allah di atas langit, dia pengikut Fir'aun. Mau jadi pengikut Fir'aun? Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara kelompok yang mengingkari ru'yat Allah juga adalah kelompok al-Fir'auniyah yang mengingkari Allah di atas langit. Wal fir'auniyatul mu'attilun wal batiniyah alladzina hum min jamil adyan munsarikhun. Dan di antara kelompok yang mengingkari orang beriman melihat Allah di surga, kelompok Syiah batiniyah yang mereka keluar dari seluruh agama yang ada. Warafidhah alladzina hum bihabaili syaitan mutamassikun. Dan kelompok Syiah Rafidhah yang mereka berpegang teguh dengan talinya syaitan. Ini ungkapan-ungkapan yang luar biasa lemah lembutnya ya. Warafidhah alladzina hum bihabaili syaitan mutamassikun wa min hablillahi munqati'un. Yang kelompok Syiah Rafidhah jauh dari tali Allah Subhanahu wa taala. Wa ala masabbati ashabi Rasulullah sallallahu akifun. Dan mereka kelompok Syiah Rafidhah senantiasa mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu. Wali sunnati wa aliha muharibun. Kelompok Syiah Rafidhah senantiasa memusuhi ahlu sunnah dan sunnah Rasulullah sallallahu. Walikulli aduwwan lillah wa rasuli wa dini musalimun. Sedangkan mereka bersama musuh-musuh Allah dan Rasulnya, mereka bermesraan. Itu ciri kelompok Syiah Rafidhah. Intinya kata Imam Qayyim rahimahullah, wa kullu haula an rabbihim mahjubun wa an babihim matrudun. Kelompok-kelompok sesat al-bid'ah tadi, mereka termasuk yang tidak bisa melihat wajah Rabbnya pada hari kiamat dan diusir oleh Allah dari pintunya. Ulaika hizbud dalal. Mereka adalah kelompok-kelompok sesat. Wa syi'atul la'in. Kelompok Syiah yang terlaknat. Wa a'da'ur rasul wa hizbuhu. Dan mereka adalah musuh para rasul, musuh para pengikut rasul. Ya, ini sekali lagi ucapan-ucapan yang sangat indah dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap kelompok-kelompok sesat tersebut. Kemudian kata beliau, wa qad akhbarallahu subhanahu an a'lamil khalqi bihi fi zamani wa huwa kalimu wa nabiyyu wa safiyuhu min ahlil ardi. Ini beliau mulai membawakan dalil tentang melihat wajah Allah dari ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 143 tentang kisah Nabi Musa yang meminta untuk melihat wajah Allah. Rabbi arini andur ilaik. Ya Rabbku, perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihatmu. Mungkin secara sepintas, mana segi pendalilannya? Kan Allah mengatakan lantaroni, engkau tidak mungkin bisa melihatku, yaitu kata ulama lantaroni fid dunya. Gak mungkin engkau bisa melihatku di dunia, namun di akhirat itu bisa. Itu diantara yang dibawakan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku ini tentang ayat tadi surat Al-A'raf 143. Baik, intinya sekali lagi itu juga sebagai dalil kata beliau, orang beriman akan melihat Allah di hari kiamat. Karena Nabi Musa tidak mungkin meminta kepada Allah sesuatu yang terlarang, sesuatu yang mustahil. Namun kenapa kata Allah lantaroni, engkau tidak bisa melihatku di dunia? Karena di dunia manusia itu terbatas kekuatan penglihatannya. Buktinya apa? Allah ketika menampakkan dirinya ke gunung, ya, falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah menampakkan ke gunung, hancur gunung tersebut. Gunung saja hancur, apalagi manusia. Maka di dunia manusia dengan keterbatasan kekuatannya nggak mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ijma ulama mengatakan tidak mungkin manusia di dunia melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terjaga. Maka dusta. Bahkan kata Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, man za'ama anna ahadan ra'a rabbahu fid dunya faqad kafara. Barang siapa mengklaim ada seseorang melihat Rabbnya di dunia, yaitu dalam keadaan terjaga, maka dia kafir.
Nabi Musa saja memohon kepada Allah melihat wajahnya, Allah tidak perlihatkan. Karena tadi manusia tidak mungkin bisa melihat Allah di dunia karena keterbatasan kekuatan mereka. Bahkan dalam hadis kata Rasul SAW, hijabu an-nur, hijabnya Allah itu cahaya. Lau kasyafahu la ahraka subwatu wajhihi mantaha ilai basaruhu min khalqihi. Hijabnya Allah itu cahaya. Seandainya Allah singkapkan, maka cahaya wajahnya akan membakar semua yang dilihat dari makhluk-makhluknya. Makanya Rasul ketika Isra wal Mi'raj ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu? Kata Rasul, "Nurun anna arah." Ada cahaya yang menghalangiku. Ini Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia, Sayyidul Waladi Adam, tidak melihat Allah ketika Isra wal Mi'raj. Nabi Musa, kalimullah, manusia terbaik di zamannya, ketika memohon kepada Allah melihat wajahnya tidak Allah perlihatkan. Maka selain Nabi enggak mungkin bisa melihat wajah Allah. Maka sekali lagi kalau ada yang mengaku-ngaku melihat wajah Allah dengan istilah ilmu kasyaf kata mereka, maka ini adalah kelompok sesat, ini adalah para pendusta. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim kalau tidak salah Rasul mengatakan, "I'lamu anna ahadan lan yara rabbahu hatta yamut." Ketahuilah tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa melihat Rabbnya sampai dia mati. Artinya di dunia mustahil. Paham? Baik. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan pembahasan tentang melihat Allah di padang mahsyar. Jadi kalau mau kita urutkan ya, masalah melihat Allah itu ada pada pembahasannya itu ada pada 3 tempat. Di dunia sudah kita sampaikan tadi, mungkin atau tidak? Kalau ada yang mengaku melihat, iya, kadzab, dajjal, bahkan dikatakan oleh Imam Al-Barbari kafir tadi. Ada pembahasan yang kedua, melihat Allah di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Ini juga dibawa oleh Ibnu Qayyim pada halaman 198. Kata beliau, setelah membawakan, ya kita tambahkan lagi di antara dalil melihat Allah di surga itu dalil ayat-ayat yang berkaitan berjumpa dengan Allah. Contohnya di akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbi." Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya. Kata-kata perjumpaan namanya perjumpaan melihat wajah Allah, itu juga dalil ru'yatullah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, faqad dallat al ahadisus sahihah as-sariha ala annal munafiqin yarawnahu ta'ala fi arasatil qiyamah bal wal kuffar aidan. Telah datang hadis-hadis yang sahih, yang sariha, yang jelas bahwasanya orang-orang munafikin melihat Allah di padang mahsyar di hari kiamat, bahkan orang-orang kafir juga. Kama fis sahihain, sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, namun kata Imam Qayyim rahimahullah, wa fi hadil mas'alah salah satu aqwal li ahli sunnah. Dan dalam masalah ini ada 3 pendapat ahli sunnah. Jadi tolong dibedakan pembahasan masalah melihat Allah di padang mahsyar dengan melihat Allah di surga. Kalau di surga ini ada khilaf atau tidak? Kalau dikatakan khilaf ada antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Paham? Iya. Tapi kalau ahli sunnah ijma', maka tolong dibedakan. Dan ini sekaligus kita mau menyampaikan, kalaupun ada yang mengatakan kan ulama salaf dulu juga pernah khilaf, kemudian dicontohkan seperti ini, maka harus dipahami, sudah pernah kita sampaikan dahulu, ini masalah di luar usulul akidah. Di luar usul, prinsip-prinsip akidah. Ya kalau mungkin bisa dikatakan, diistilahkan ada istilah furu'ul akidah, cabang-cabang akidah. Atau ada pembahasan yang memang itu ya bukan, sekali lagi, usulul sunnah, usulul akidah. Yang mana ahli sunnah
di zaman salaf saja ada khilaf. Iya, betul. Sekali lagi, namun ini bukan inti pembahasan usulul akidah. Makanya rata-rata kalau kita bahas kitab-kitab akidah salaf, yang dibahas itu melihat Allah di surga. Bukan masalah di hari kiamat di padang mahsyar. Karena ini masalah fur'ul akidah, masalah cabang-cabang akidah yang mana tetap ada toleransi. Ya, tidak keras-kerasan, tidak ini bid'ah, ini sunnah, tidak. Ini ahlus sunnah, ini bid'ah, tidak. Paham ya? Sebagaimana pembahasan juga sebetulnya tadi masalah apakah Nabi Muhammad melihat Allah di kala Isra wal Mi'raj. Itu juga ada khilaf antara Aisyah dengan Abdullah bin Abbas. Aisyah mengatakan barang siapa mengatakan Rasul melihat Allah di Isra wal Mi'raj, dia dusta. Riwayat Abdullah bin Abbas mengatakan Rasul melihat Allah. Cuma titik di situ saja, melihat Allah dengan mata kepala beliau atau dengan mata hati, kata para ulama. Meskipun kalau digabungkan sebenarnya nggak ada khilaf. Karena tadi riwayat Abu Dzar mengatakan Rasul tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau karena nurun anna. Ini pembahasan-pembahasan di luar usulul akidah. Maka jangan kita tertipu dengan orang-orang yang ingin untuk istilahnya menggembosi sikap al-bara', berlepas diri dari kelompok-kelompok sesat dalam masalah akidah atau penyimpangan dalam masalah akidah. Gak usah keras-kerasan meskipun perbedaan masalah akidah. Dulu salaf kan juga ada khilaf dalam masalah akidah. Padahal yang dicontohkan masalah-masalah seperti ini, bukan masalah prinsip dasar akidah. Ini masalah cabang-cabang akidah. Paham insyaallah ya? Jadi sekali lagi ini yang kita mau tekankan, karena tadi ada orang-orang yang ingin gembosi al-wala wal bara dalam masalah akidah dengan istilah gak usah keras-kerasan dalam masalah akidah, karena salaf juga berbeda dalam masalah akidah. Padahal ini sekali lagi perbedaan dalam masalah furu'ul akidah, cabang masalah akidah, bukan pembahasan usulul akidah, ya, intisari ataupun dasar akidah. Di antaranya di sini. Kata Imam Qayyim rahimahullah, fa fi hadil mas'alah salah satu aqwali ahli sunnah. Masalah apa ini? Melihat Allah di padang mahsyar ada 3 pendapat. Yang pertama, alla yarahu ilal mu'minun. Pendapat yang pertama mengatakan hanya orang beriman yang melihat Allah di padang mahsyar. Pendapat yang kedua mengatakan yarahu jami'u ahlil mauqif, mu'minuhum wa kafiruhum. Semua orang di padang mahsyar melihat Allah, baik yang mukmin yang kafir. Summa yahtajib al-kufar, meskipun nanti pada suatu saat akan terhijabi dari orang kafir. Fala yarawnahu ba'da dzalik. Wasalis yarahul munafiqun dunal kufar. Pendapat yang ketiga mengatakan orang munafik yang akan melihat Allah. Orang kafir tidak. Hanya orang munafik saja. Sekali lagi, wal aqwalu salasa fi madhhabi Ahmad wa yali ashabihi. Bahkan 3 pendapat ini ada dalam mazhabnya Imam Ahmad. Artinya ulama-ulama mazhab Hambali itu ada 3 pendapat ini. Intinya sekali lagi ini adalah khilaf di antara Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun yang rajih wallahu a'lam adalah pendapat yang kedua, semua penduduk mahsyar melihat Allah. Pernah Ana masih ingat kita waktu perjalanan safari dakwah dengan Syekh Ali bin Hasan, kita tanya pembahasan masalah ini. Kata beliau, iya betul, yang rajih pendapat yang mengatakan semua orang beriman melihat Allah di padang mahsyar. Namun beda antara orang mukmin dengan orang kafir ketika melihat Allah di padang mahsyar. Orang mukmin ketika melihat Allah dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tenang. Adapun orang kafir munafik dalam keadaan gundah gulana, karena mereka tahu akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perumpamaannya di dunia, bukan menyamakan Allah dengan makhluk, tidak. Namun perumpamaannya ini dalam masalah perasaan orang melihat, sekali lagi,
kayak orang baik dan orang jahat ketika melihat aparat keamanan. Ya, begal misalnya ketika mau nyasar, ya korbannya lewat patroli misalnya, angkatan ataupun polisi, apa perasaannya? Nyaman? Tenang? Tentunya apa? Was-was ya, ketangkep nantinya. Adapun apa? Orang yang baik malah senang, betul tidak? Itu sekali lagi perasaannya seperti itu. Jadi betul sama-sama melihat, namun beda apa? Perasaan dalam hati mereka. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekali lagi, ini pembahasan yang wajib untuk kita perinci agar tidak ya disalahpahami. Masalah melihat Allah di dunia, ijma' Ahlussunnah mengatakan apa? Tidak mungkin. Ini boleh toleransi tidak kalau ada yang menyelisihi? Hah? Kenapa nggak boleh? Hah? Kenapa nggak boleh? Yang pertama tentunya tadi berdasarkan dalil nggak mungkin. Kedua, ijma' Ahlussunnah menyelisih ijma'. Kemudian ini masalah usul sunnah. Bahkan apa? Imam Barbahari mengatakan barang siapa mengklaim dirinya atau seseorang bisa melihat Allah maka dia apa? Kafir. Ini yang apa? Usul sunnah. Ini masalah prinsip akidah. Beda dengan pembahasan yang kedua ini, melihat Allah di padang mahsyar. Ini masalah khilaf di antara ahli sunnah. Ini masalah furu'ul akidah. Boleh apa? Toleransi. Enggak boleh apa? Saling mengatakan ini mubtadi, ini sesat dan sebagainya, tidak. Ya karena sekali lagi ini bukan masalah usulu akidah. Paham? Pembahasan yang ketiga tadi melihat Allah di surga. Ulama ahli sunnah sepakat mengatakan orang beriman melihat Allah di hari kiamat. Yang mengingkarinya dia alil bid'ah. Di antaranya tadi kelompok Jahmiyah, kelompok Fir'auniyah, kelompok Al-Batiniyah, Ar-Rafidah dan seterusnya. Nah, kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Qayyim membawakan lagi dalil dari ayat Al-Quran, di antaranya dalam surat Yunus ayat ke-26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat kebaikan, bagi mereka kebaikan dan tambahannya. Ini juga dibawakan oleh Imam Qayyim rahimahullah. Kemudian dibawakan tafsirnya. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka mendapatkan kebaikan dan tambahannya. Fal husna al jannah. Ditafsirkan kebaikan adalah surga, wa ziyadah tambahannya an-nadhar ila wajhihil karim. Tambahannya adalah melihat kepada wajah Allah Al-Karim. Kadzalika fassaraha Rasulullah SAW. Itulah yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Ini salah satu contoh tafsir ayat dengan apa? Al-hadis. Nah, kadzalika fassaraha Rasulullah SAW alladzi unzila alil Qur'an fasahabatu min ba'dihi kama rawa Muslim fi sahihi. Kemudian dibawakan hadis dalam Sahih Muslim dari Suhaib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qara'a Rasulullah SAW lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Rasul pernah membaca ayat tadi surat Yunus 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, bagi mereka kebaikan dan tambahannya. Rasul mengatakan, qala idza dakhala ahlul jannah al jannata wa ahlun nari an-nara nada munadin ya ahlal jannah innalakum indallah ma'idan wa yuridu an yunjizakumu. Kata Rasul SAW, apabila penduduk surga telah masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, ada seruan dari langit, wahai para penghuni surga, sesungguhnya Allah memiliki janji kepada kalian yang ingin untuk dipenuhi oleh Allah kepada kalian. Maka penghuni surga menjawab, fayaqulun ma huwa, apa itu? Kemudian kata penghuni surga lagi, alam yusakil mawazinana, bukankah Allah telah memberatkan timbangan-timbangan kami? Wa yubayit wujuhana, menjadikan wajah kami berseri-seri. Wa yudkhilnal jannah, bukankah Allah telah masukkan kami ke dalam surga? Wa yuzahzihana anin nar, dan telah menyelamatkan kami dari neraka. Kemudian kata Rasul, fayakshiful hijab, kemudian Allah menyingkapkan, membuka hijabnya.
fayandurunallaha, maka penghuni surga melihat kepada Allah. Kemudian kata Rasul lagi, fama a'tahum syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ilaihi, maka tidaklah Allah memberikan kepada mereka penghuni surga sesuatu nikmat yang lebih dicintai oleh mereka penduduk surga daripada melihat kepadanya. Ini yang kita sampaikan tadi, melihat kepada wajah Allah di surga nikmat yang paling besar. Sekali lagi semoga Allah memberikan kepada kita kenikmatan melihat kepada wajahnya. Dan ini yang Rasul juga ajarkan kepada kita dalam doa beliau, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya kelezatan melihat kepada wajahmu. Nah, kemudian kata Rasul dalam terusan hadis tadi, wahya ziyada, itulah yang dimaksud dengan tambahan, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya panjang sekali lagi dalil-dalilnya, dan dibawakan juga ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hampir rata-rata ulama salaf setelah Imam Syafi'i ketika membahas masalah ini hampir ya rata-rata membawakan ucapan Imam Syafi'i tentang ayat tadi surat Al-Mutaffifin ayat 15. Di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, dalil yang keempat kata beliau, kalla innam ar-rabbim yauma idin la mahjubun. Kemudian dibawakan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, faqala Muhammad bin Abdullah laisa yarau ilal mu'minun. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dalil yang dibawakan oleh Imam Syafi'i ada dalam surat Qaf juga, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Kemudian juga dalil surat yang masyhur Al-Qiyamah 22 sampai 23, wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah orang-orang beriman berseri-seri, yaitu di surga, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Kata para ulama, di antaranya juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika Allah menyandarkan melihat kepada wajah, ya, maka namanya melihat di sini melihat dengan apa? Mata kepala. Wa ta'diyatu bi adati ila sariha fi nadharil ain. Ini sekali lagi dalil orang beriman melihat Allah di surga dengan mata kepala mereka. Kemudian setelah dibawakan ayat-ayat ya sampai tadi 7 ayat, kemudian dibawakan hadis Rasulullah SAW. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amal ahadits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi adala ala ru'ya fa mutawatiratun. Adapun hadis-hadis dari Nabi SAW tentang masalah ini dari para sahabat juga semuanya mutawatir, banyak riwayat-riwayatnya. Ya, kita baca sedikit ya ucapan beliau, siapa saja dari kalangan sahabat yang meriwayatkannya. Rawaha anu Abu Bakar, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Jarir bin Abdullah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Abdullah bin Mas'ud Al-Hudali, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa Al-Asy'ari, Adi bin Hatim At-Tai, Anas bin Malik Al-Ansari, wa Buraidah bin Husayb Al-Aslami, wa Abu Razin Al-Uqaili, wa Jabir bin Abdullah, wa Abu Umama Al-Baili, wa Zaid bin Thabit. Sudah berapa? 3 kali sudah ini ya. Berarti berapa? 15. Ini sudah menunjukkan apa? Mutawatir. Nah, kemudian yang perlu kita sampaikan lagi di sini ya, setelah tadi ini riwayat sahabat nama-nama yang disebutkan tadi, kemudian Imam Qayyim rahimahullah menyebutkan riwayat Abu Bakar apa saja. Ini panjang lebar kalau kita baca sampai subuh ini. Iya, namun intinya salah satunya yang sudah kita sampaikan tadi hadis Suhaib tadi. Demikian pula hadis yang masyhur Rasul mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yati. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat rembulan di kala purnama, kalian tidak berdesak-desakan. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada yang mau tanya silakan ditulis.
Kita lanjutkan sekali lagi ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di akhir-akhir pembahasan masalah ini. Beliau membawakan faslun fi wa'idi munkir ru'ya, bab ancaman bagi yang mengingkari orang beriman melihat Allah di surga. Kata beliau, qad taqaddam qaulu ta'ala kalla innam ar-rabbim yawma idzil mahjubun, wa qaulu Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Telah disampaikan ayat tadi Al-Mutaffifin 15 dan tafsirnya juga, dan juga ucapan Abdullah bin Mubarak seorang ulama tabi'in yang mengatakan mahajaballahu anhu ahadan illa adzabah. Tidaklah Allah menutupi dirinya dari seseorang kecuali Allah akan mengazabnya. Kemudian beliau membacakan lagi lanjutan ayat surat Mutaffifin, ayat setelah kalla innam ar-rabbim yawma idzil mahjubun, Allah mengatakan tsumma innahum lasalul jahim tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bi tukadzibun. Kemudian mereka yang terhijabi dari Allah akan dimasukkan ke neraka jahim. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah balasan atas apa yang kalian dustakan. Maka kata beliau, kata Abdullah bin Mubarak, qala birru'ya, mereka dimasukkan neraka jahim, mereka tidak bisa melihat Allah karena apa? Tukadzibun, mereka mendustakan diantaranya masalah ru'yata rabbihim. Mereka tidak mengimani adanya orang beriman melihat wajah Allah di surga. Naudzubillah min dzalik. Maka yang mengingkari hal ini akan dihijabi oleh Allah dari melihatnya. Kemudian ada pembahasan terakhir yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita bacakan sedikit, yang intinya membantah kelompok yang kalau bisa kita katakan yang mencela-menceli. Mereka mengatakan, iya, orang beriman melihat Allah pada hari kiamat, tapi tidak di suatu arah. Melihat namun tidak di suatu apa? Tidak di suatu arah, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Paham? Ya, ini orang yang apa? Mencela-menceli. Lain dengan kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah mengatakan, kelompok Jahmiyah mengatakan Allah tidak dilihat, lebih gentle. Namun ini mengatakan apa? Dilihat tapi tidak di suatu arah. Berarti apa? Samirawan dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Karena namanya dilihat itu pasti di suatu apa? Kalau tidak di suatu arah berarti enggak ngelihat. Ini sama saja bohong sebetulnya. Itulah kelompok yang namanya kelompok menjelami pelin-pelan. Ya, makanya dibantah oleh Mu'tazilah juga. Kalian ini apa? Setengah-setengah. Mengimani, melihat namun mengingkari di suatu arah tersebut. Maka dibawakan oleh Muqayyim di sini. Dan ini pernah saya dengar langsung ya dari dai sesat di negeri kita ini yang mengatakan tadi, melihat namun tidak di suatu arah. Makanya perlu kita bacakan ucapan Ibnu Qayyim. Kata beliau, qad dallal Qur'an wa sunnah al-mutawatirah wa ijma' sahabat wa a'immatul Islam wa ahlul hadis isabatul Islam wa nazalul iman wa khasata Rasul sallallahu alaihi wasallam ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yura yaumal qiyamah bil absar iyanan kama yural qamar lailatal badri sahwan wa kama tura syamsu fid dhahirah. Telah datang dalil dari Al-Quran Sunnah yang mutawatir, ijma' para sahabat, imam-imam kaum muslimin, alil hadis, orang-orang pilihan kaum muslimin, dan juga pilihannya Rasulullah SAW bahwasanya Allah itu dilihat pada hari kiamat dengan mata kepala sebagaimana rembulan dilihat di kala purnama dalam keadaan terang benderang, sebagaimana mata dilihat dalam keadaan siang bolong. Kemudian kata beliau, fa in kana lama akhbarallahu wa rasuluhu anhu min dzalika haqiqatan wa anna lahu wallahi haqqul haqiqah fala yumkin an yarahu illa min fawqihim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah di akhir ucapannya tadi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dilihat oleh mereka kecuali Allah ada di atas mereka. Listihalati an yara min asfali minhum, gak mungkin Allah di bawah mereka atau di depan mereka atau di kanan mereka, di kiri mereka. Sekali lagi ini adalah penegasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah dilihat dan Allah ada di atas
Ya, ini membantah kelompok tadi yang mencela-mencela, yang menetapkan Allah dilihat namun tidak di suatu arah. Dan juga kata para ulama bahwasanya ru'yatullah, ya tadi dalam hadis, sebagaimana kalian melihat rembulan di kala apa? Purnama. Kalau melihat rembulan itu, rembulannya di mana? Kalau di bawah terang bulan itu. Iya, jadi kalau di atas itu rembulan. Ya, namanya melihat ada. Ini Rasul SAW berikan apa? Dalil melihat itu ada di suatu apa? Nah, namun sekali lagi tadi Allah ada di atas. Dan tadi kata ulama tasbihur ru'ya birru'ya. Ketika Rasul mengatakan sebagaimana kalian melihat rembulan, itu bukan Rasul menyamakan Allah dengan rembulan, tidak. Namun Rasul menyamakan cara melihat Allah. Allah ada di atas sebagaimana apa? Rembulan, ya, bukan menyamakan Allah dengan rembulan. Dan juga di situ ada tadi melihat di arah atas. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga kelak dan memberikan kepada kita kenikmatan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kurang berapa menit? Masih 3 menit, masih ada poin yang ketinggalan. Ya, kita lanjutkan. Qala al-Hafidh, sekedar penegasan saja. Qala al-Hafidh Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata seorang ulama tafsir Ibnu Katsir yang juga bermadzhab Syafi'i, dalam tafsir beliau, wa hadzal ladzi qala al-Imam Syafi'i rahimahullah fi ghayatil husni. Ini ucapan Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Mutaffifin ayat ke-15. Nanti dilihat kalau yang punya bukunya atau terjemahannya. Kata Imam Ibnu Katsir, apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i tentang tafsir tadi itu ya dalam puncak yang sangat baik sekali penafsiran beliau. Wa huwa istidlalun bimafhumi hadil ayat, itu pendalilan dengan pemahaman ayat tadi. Kama dalla alaihi bantuku qaulihi wujuhu yauma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Dan itu sama dengan firman Allah, wajah-wajah orang beriman berseri-seri pada hari kiamat dan kepada Rabb-Nya lah mereka melihat. Wa kama dalat ala dzalik al ahaditsus sahih al mutawatirah fi ru'yatil mu'min rabbahum azza wa jalla fid daril akhirah. Dan bahwasanya dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW itu mutawatir, banyak sekali. Maka sekali lagi sungguh sesat yang mengingkari pembahasan ini. Wa ru'yatun bil absar fi arasatil qiyamah. Demikian pula mereka akan melihat Allah di padang mahsyar, ya, wa fi raudhatil jinan al-fakhirah, dan juga di surganya kelak. Kemudian kita nukil juga di sini ucapan Imam Ibnu Katsir juga dalam tafsir namun surat Al-Qiyamah 22 sampai 23. Beliau mengatakan wa hadza bihamdillah mujma'un alai bainas sahabah wa tabi'in wa salafi hadil ummah. Dan akidah ini disepakati alhamdulillah oleh para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh, kama huwa muttafaqun alai baina a'immatil Islam, dan itu sudah disepakati oleh semua ulama-ulama kaum muslimin wa hudatil anam. Dan sekali lagi kesepakatannya berkaitan dengan apa? Melihat Allah dan Allah ada di atas, dan dalil Allah di atas juga dari hadis-hadis tadi. Wallahu taala a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.